Setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Di sisi lain, nasib seseorang bisa berubah tergantung orang tersebut mau mengubahnya atau tidak. Namun, apakah yang membuat nasib manusia berbeda satu dengan yang lain? Hubungan dengan Sang Maha Pencipta adalah alasannya. Ibaratkan hubungan itu kekuatan sinyal, seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah, maka Allah akan selalu memberikan kemudahan kepada hambanya. Sebaliknya, bila hubungan dengan Allah tidak dijaga dengan baik, hidupnya akan penuh kesulitan. Kemudahan yang didapatkan seseorang yang dekat dengan tujuannya, salah satunya adalah dalam bentuk rezeki. Dengan mendekatkan diri pada Tuhan melalui tahap-tahap seperti selalu berusaha dengan maksimal, menjaga sholat 5 waktu, sholat tahajud dan sholat duha, sinyal dengan Allah pun semakin kuat. Apakah keistimewaan sholat duha dari sholat sunnah lainnya? Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu duha. Tidak seperti sholat wajib dan sunnah lainnya yang sudah ditentukan rokaatnya, sholat duha tidak ditentukan rokaatnya. Namun dalam firman Allah, barang siapa sholat 4 rokaat, untuknya Allah akan mencukupkan siangnya. Dan barang siapa sholat 6 rokaat, Allah akan mencukupkan sepanjang harinya. Jelaslah dapat kita ketahui sholat duha insya Allah dapat membuka pintu rezeki. Menyempatkan melaksanakannya berarti meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memperkuat hubungan dengan Allah. Subhanallah. Dari hadis riwayat Muslim, Abu Dzar meriwayatkan, Rasulullah bersabda, bagi tiap-tiap ruas anggota tubuh kalian, hendaklah dikeluarkan sedekah baginya setiap hari. 1 kali membaca tasbih, subhanallah adalah sedekah. 1 kali membaca tahmid, alhamdulillah adalah sedekah. 1 kali membaca takbir, Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh berbuat baik adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Salah seorang ustadz di Indonesia, Ustadz Yusuf Mansur, tidak pernah melewatkan sholat duhanya. Sholat duha adalah salah satu rahasia kesuksesan usaha dan kebahagiaannya. Oleh karena itu, hendaknya sholat duha menjadi aktivitas yang dikerjakan secara istiqomah. Karena secara spiritual, sholat duha dapat memberikan motivasi diri untuk berikhtiar memperoleh rezeki yang diridhoi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Selain sholat duha, sholat tahajud juga diyakini dapat memperlebar terbukanya pintu rezeki. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Hadis menunjukkan bahwa amalan sholat tahajud memudahkan manusia untuk memperoleh rezeki, menjadi sebab seseorang itu dipercayai dan dihormati orang dan doanya dikabulkan oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan tujuanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Begitupun menurut hadis riwayat Al-Bukhari, pada malam hingga sepertiga malam terakhir, Allah menanti hambanya yang memohon di waktu tersebut. Dan Allah akan mengabulkan doanya, mengampuni dosanya, serta memudahkan urusannya. Diceritakan dari Jamil Az-Zaini, seorang motivator sukses mulia, di dalam pesawat menuju Surabaya ia bertemu seorang pria. Pria tersebut bercerita bahwa dirinya baru saja pulang dari tempat kerjanya, sebuah perusahaan minyak di Oman. Beliau merupakan lulusan STM, sadar akan persaingan dunia kerja yang begitu berat. Beliau memutuskan untuk melakukan suatu hal yang berbeda dari lainnya, yakni bangun malam 2 jam sebelum subuh dan melayani orang sebaik-baiknya. Pria tersebut berkata, bangun malam saya mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah. Ditambah praktik siang hari melayani orang sebaik-baiknya. Berkat ikhtiar, keterampilan, dan ketekunannya, pria tersebut pun dibayar dengan diterimanya ia bekerja di sebuah perusahaan minyak ternama dengan rezeki yang sangat dia syukuri. Sholat tahajud bermanfaat mempercepat tercapainya cita-cita dan rasa aman. Selain dengan usaha dan ikhtiar secara maksimal guna mencapai cita-cita dan rasa aman, seseorang hendaknya membiasakan diri untuk sholat tahajud karena doa yang mengiringi tahajud akan dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah tertawa terhadap 2 orang laki-laki, seseorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudu dan melakukan sholat. Allah berfirman kepada para malaikat, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan cita-citakan, dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan.
Begitulah sebagaimana janji Allah yang akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Diriwayatkan hadis riwayat Muslim, dari Jabir berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu langsung setiap malam. Buka mata, buka hati. Sholat duha dan sholat tahajud juga diyakini dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Karena itu, salah satu program untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal secara intelektual, emosional, dan spiritual adalah membiasakan sholat sunnah duha di pagi hari dan sholat tahajud pada setiap malamnya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha dan tahajud akan menjadi segar, produktif, dengan memiliki jiwa yang bersih. Kedua sholat sunnah ini dapat melepaskan manusia dari belenggu setan yang mengikat rasa malas dalam diri manusia. Dengan melaksanakan sholat duha dan tahajud, manusia menjadi lebih dekat dengan Allah dan secara tidak langsung bukan hanya kebaikan di akhirat, kebaikan di dunia berupa cita-cita dan rezeki pun insya Allah akan menjadi lebih mudah diraih. Sholat duha dan tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang utama dan merupakan media yang mustajab untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Yang Maha Pemberi. Harapan dan doa-doa tentang kehidupan yang barokah, tentang impian membangun keluarga yang sakinah, dan permohonan akan hadirnya hidayah dan rezeki yang semoga terus mengalir bisa kita hantarkan dalam ritual sholat tahajud. Jadi dengan keyakinan yang teguh, mari kita tingkatkan upaya kita merapal doa dan harapan itu untuk dihaturkan pada Tuhan yang Maha Pemurah dan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala.